Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara, episode 48, TSYK 46. Selamat mendengarkan semuanya. Rapat dengan para petinggi negara telah usai. Kini sepasang suami dan istri, maksudnya presiden dan asisten itu, sedang menuju perusahaan utama Prasetyo Corp. Ingat janjimu, jika tidak, aku tidak segan-segan memberimu hukuman berat. Geram Daniel melirik tak suka pada Alicia di sampingnya. Ya Tuan, hanya makan siang, alas Alicia mantap. Saat ini, Daniel dan Alicia berada dalam mobil yang disopiri Pak Gun untuk mengantar Alicia ke perusahaan. Sebelum Daniel OTW bandara, gara-gara kamu, saya jadi telat gini, ucap Daniel masih dengan wajah kesal. Lihat jam di pergelangan tangannya, di balik lengan jas mahalnya. Tadi kan saya bilang, saya naik Tasya saja Tuan, dan Tuan bisa diantar sama supir yang lain, tapi Tuan malah ikut, ucap Alicia terpotong saat lirikan ke arah Daniel yang ternyata telah menatapnya garang, seperti siap menghabisi mangsanya saat ini juga. Dan sialnya, Alicia merasa bahwa dirinya yang berperan sebagai mangsa Daniel saat ini. Jangan kegeeran, saya ingin melihat perusahaan saya sebelum berangkat ke Makassar, ucap Daniel memindai tubuh Alicia seolah mencemooh. Kegeeran, mimpimu Tuan kejam, umpat Alicia dalam hati dan memutar bola mata malas. Tadi, Daniel menyuruh Alicia pulang ke mansion sebab jika di kantor, Alicia tidak akan ngapa-ngapain. Jika tak ada Daniel, tentu saja Alicia hanya akan bosan. Tapi Alicia bersikukuh meminta izin untuk ke perusahaan sebentar, sebab Alicia ingin bertemu sahabatnya saat makan siang. Alicia berjanji, setelah makan siang Alicia akan pulang, dan dengan berat hati Daniel menyetujuinya, karena tidak tega melihat wajah istrinya yang terus memohon. Entah mengapa, hari ini ada yang lain yang Daniel rasakan. Dadanya ruam, namun ruamnya tidak seperti biasanya yang debarannya menenangkan. Tapi kali ini debarannya membuat Daniel merasa gelisah. Daniel tak mengerti ada apa dengan dirinya. Namun saat Alicia meminta izin ingin ke perusahaan, membuat rasa debaran itu kian nyata mengganggu ketenangan pikiran Daniel. Untuk mengurangi rasa gelisahnya, Daniel melarang tegas Alicia. Namun Daniel sering menangkap ekspresi Alicia terlihat sedih. Dari pagi, setelah Daniel dengan semena-mena membuang ponsel Alicia, Daniel sedikit merasa rasa bersalah, dan akhirnya Daniel memberi izin untuk menebus kesalahan Daniel. Namun, setelah memberi Alicia izin, perasaan Daniel malah semakin gelisah. Hatinya mendorong Daniel mengantar Alicia hingga ke perusahaan. Daniel tak tahu mengapa, tapi Daniel rela membuang-buang waktunya demi melegakan rasa debaran dalam dadanya. Dan Daniel merasa sedikit tenang jika Daniel melihat Alicia sampai di perusahaan dengan mata kepalanya sendiri. Hanya saja, Daniel tak bisa menunggu lebih lama hingga Alicia kembali ke mansion, mengingat jadwal Daniel yang padat. Meski tak suka dengan kekerasan kepada Alicia, namun Daniel merasa aman karena di ponsel baru Alicia sudah ada GPS-nya. Jadi Daniel akan tahu kemana Alicia pergi, juga akan memberitahu Daniel bahwa Alicia benar-benar menepati janjinya. Pulang jam, makan siang, kantor usai. Wanita yang melihat adegan pelukan mesra Daniel dan Alicia di mobil sempat berusaha membuti mobil yang dikendarai Daniel dan Alicia, namun karena macet dan Pak Gun yang lihai dalam mengemudi, wanita itu kehilangan jejak. Namun wanita itu tak kehilangan akal. Ternyata wanita itu telah menunggu di restoran seberang jalan di perusahaan Prasetyo Corp. Meski berjam-jam menunggu, namun wanita itu tak gentar. Ia akan mengawasi Alicia. Akan tetapi, sejak 3 jam menunggu Alicia maupun Daniel tampak tak keluar-keluar dari perusahaan. Ia juga tak berani masuki perusahaan, sebab ia tak mau ketahuan. Terima kasih, hati-hati Tuan, pamit Alicia dan Daniel saat Pak Gun telah membuka pintu mobil. Daniel hanya bergumam, jelas memperhatikan kesalahan pada Alicia. Namun Alicia tak peduli, sebab saat ini yang Alicia pikirkan bisa terbebas sebentar dari Daniel dan bertemu kedua sahabatnya. Alicia butuh pelampiasan rasa yang terus mengganggunya dari tadi pagi. Saat melihat ponsel Daniel yang dihubungi oleh Mauren, Alicia sadar jika sebentar lagi posisinya akan bergeser, dan itu membuatnya tak semangat hari ini. Bukan bersedih akan berpisah dari Tuan Suami kejamnya. Hanya saja Alicia harus mencari agar jika Mauren mengambil kembali posisinya sehari 2 hari ke depan, Alicia tak perlu lagi kembali ke mansion Dinata. Dan Alicia butuh kedua sahabatnya untuk membantunya mencari solusi. Selain solusi kabur tentu saja. Mau kemana ya kabur? Apalagi Alicia belum menyelesaikan kuliahnya. Yang ada Alicia akan berakhir jadi gelang-gelangan menyedihkan jika Alicia kabur.
Saat wanita itu sudah lelah dan akan pulang, Dewi keberuntungan berpihak padanya. Penantiannya terbayar sudah. Tak sia-sia wanita parubaya yang tak lain adalah Maria itu absen di arisan perisasan dengan para teman sosialitanya hanya untuk menunggu seorang Alicia yang berpotensi merebut hati Daniel dari Maureen yang kabarnya baru akan tiba 3 hari lagi di Indonesia. Maria awalnya tak peduli, toh Alicia tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Maureen. Maria sangat yakin jika Daniel tidak akan tertarik dengan gadis menyedihkan seperti Alicia. Namun karena melihat kejadian tadi pagi dalam mobil, Maria harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Maria rela membuang-buang waktu hanya untuk menyelamatkan posisi Ratu Maureen di keluarga Prasetyo. Itu sebabnya Maria masih setia duduk di kursi restoran, mengabaikan pantatnya yang kembas saking lamanya Maria menunggu. Namun Maria tak hanya dia menunggu, istri Dinata itu tentu dengan segala rencana licik yang telah Maria siapkan untuk anak tirinya, Alicia. Sosok gadis yang dari tadi membuat dadanya gemuruh, marah, kini terlihat turun dari mobil. Seorang diri, yap, keberuntungan kedua. Maria tak perlu melewati Daniel lagi, hanya seorang Alicia. Urusannya semakin dipermudah. Ternyata apa yang kulihat ternyata tak benar. Bisa saja Daniel baru saja menjualnya di rekan bisnisnya. Ya itu pasti, buktinya kini Daniel tak bersamanya. Mana mau Daniel sama gadis jelek itu? Pikir Maria kegirangan melihat Alicia tak bersama Daniel lagi. Maria tertawa bahagia menemukan fakta dengan pemikirannya sendiri. Ting, bunyi pesan masuk. 2M, saya sudah transfer. Saya tunggu gadisku di hotel si Phoebe. Jam 13.30, bunyi pesan masuk di ponsel milik Maria. Sepersekian detik selanjutnya, senyum iblis Maria tercetak sempurna di bibir yang ditutupi lipstik merah terangnya. Cukup berharga juga anak haram itu, batin Maria dengan kilatan meremehkan. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.